Dua peristiwa saling terkait terjadi Rabu ini, 27 Agustus 2025. Pertama, KPK memanggil Bupati Pati Sudewo yang diduga menerima uang korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat menjadi anggota DPR RI. Pertanyaannya, kenapa baru diusut sekarang? Sudewo sendiri saat ini sedang dalam proses pemakzulan di DPRD Pati, Jawa Tengah. Peristiwa berikutnya mengarah ke Sylvester Matutina, terpidana 1,5 tahun penjara dalam kasus penghinaan terhadap mantan Wapres Yusuf Kala. Jokowi garis keras ini dijadwalkan hadir di PN Jakarta Selatan terkait pengajuan PK-nya. Dalam sidang perdana pekan lalu, ia absen dengan alasan sakit. Padahal publik gencar mendesak kejaksaan untuk menangkap Sylvester begitu dia muncul. Tidak ada alasan bagi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak mengeksekusi Sylvester. Kasusnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap sejak 2019, tapi hingga kini Sylvester bebas melenggang. Dua peristiwa di KPK dan PN Jakarta Selatan saling terkait. Sudewo adalah bupati yang diendorse Jokowi, sama dengan Ahmad Hussein, inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Sudewo dan Hussein akhirnya duduk manis berdamai, menolak proses pemakzulan. Jadi siapa sesungguhnya yang ditarget dalam demo Pati yang menjalar ke daerah lain karena dipicu kenaikan PBB? Melihat fakta-fakta yang terjadi, kemudian perkembangannya, kemudian dihubung-hubungkan para aktornya di situ di lapangan, itu kemudian analisisnya muncul bahwa ini sesungguhnya target utamanya bukan untuk memakzulkan Sudewo. Sudewo ini hanya target antara, bahkan diduga juga Sudewo ini merupakan improvisasi yang berkembang di lapangan. Jadi bukan agenda utama. Agenda utamanya kan sebenarnya pembatalan dari kenaikan PBB 250% ini. Target sesungguhnya itu adalah mengguncang pemerintahan Prabowo. Spekulasi itu semakin menguat ketika tuntutan pemakzulan yang sudah menguat, tiba-tiba Ahmad Hussein kemudian dia berdamai dengan Sudewo dan menolak melanjutkan aksi lanjutan, yakni berupa pemakzulan, karena kata dia sejak awal agenda dia bukan pemakzulan gitu ya. Belakangan netizen itu kemudian menemukan jejak digital bahwa Hussein maupun Sudewo itu dua-duanya pernah bertemu dan sowan ke rumah Jokowi di kawasan Sumber Solo. Ini yang kemudian membuat para netizen menduga bahwa mereka ini memang berada dalam satu klaster yang oleh para netizen disebut sebagai klaster Termul Ternak Mulyono. Sementara Sudewo, nah kalau Sudewo ini clear ya, karena dia pernah sowan ke Jokowi pada bulan Oktober tahun 2024 menjelang pilkada. Dia bersama dengan calon wakil bupati Risma Ardi Chandra itu sowan ke kediaman Jokowi, katanya sih untuk minta doa restu sekaligus nasihat. Jelang pilkada lalu, Jokowi itu bahkan mengakui bahwa dia banyak sekali mengendorse calon kepala daerah. Seperti yang dia akui, kata dia itu ada sekitar 84 kepala daerah yang dia endorse. Ini adalah strategi investasi jangka panjang bagi Jokowi dan dinastinya untuk Pilpres 2029. Lantas apa kaitannya dengan fakta bahwa Hussein dan Sudewo itu berada dalam satu circle Ternak Mulyono? Soal ini erat kaitannya dengan sinyalemen dan pernyataan tegas mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio pada saat reuni dan ulang tahun ke-5 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami. Gatot saat itu memaparkan data dan fakta, ada gerakan sistematis yang menyabot dan ingin menjatuhkan pemerintahnya Presiden Prabowo. Ini kalau perlu ya maksimal hanya 2 tahun saja begitu ya. Salah satunya itu adalah krisis keuangan di daerah dan gerakan kepala daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan yang sangat tinggi dan menimbulkan kemarahan publik. Ini sistematis. Ada yang memang bagian dari untuk menjatuhkan Prabowo, tapi ada yang mereka karena tidak punya pilihan lain yang mereka harus menaikkan itu. Kisah Sylvester lebih gamblang. Ia pamer tidak tersentuh hukum, mondar-mandir di televisi gigih membela ijazah Jokowi. Bahkan Emmanuel Ebenezer atau Noel yang sejatinya satu klaster di Ternak Mulyono mencibir Sylvester. Noel justru membela mantan ketua KPK Abraham Samad yang dilaporkan ke polisi terkait kasus ijazah Jokowi. Publik sudah mengetahui kisahnya. Noel di OTT KPK terkait pemerasan dan dipecat Prabowo dari kursi Wamenaker. Kita semua sepakat pemberantasan korupsi, tapi apakah komisioner KPK hasil pilihan Jokowi ini juga berani memberangus para koruptor lain yang diduga terhubung ke geng Solo? Sudewo, Sylvester hanyalah bidak catur di tangan Jokowi.
Kemunculan mereka di Jakarta setelah sempat senyap seminggu lebih merupakan indikasi Turnbull mulai unjuk gigi. Publik meyakini Sudiowo diperiksa hanya sebatas saksi. Perlu setumpuk pembuktian bahwa aparat penegak hukum di negeri ini tidak dikendalikan Jokowi. Ya, tidak dikendalikan Jokowi. Kasus Sylvester adalah contoh paling kasat mata bagaimana hukum dilecehkan Jokowi hingga rezim beralih ke Prabowo.